Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, jumpa lagi dengan saya. Trip kali ini masih melanjutkan penelusuran jalur lintas selatan yang berada di Kecamatan Tepus. Di titik ini saya menemukan bukit setinggi kurang lebih 30 meter yang baru digempur menggunakan alat berat. Simak video alat berat yang berada di puncak ketinggian dalam video saya ini. Sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe dulu ya dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan update dari channel saya. Selamat menyaksikan. Teman-teman semua, pada saat saya melakukan trip pertama, saya melakukan perjalanan dari Wonosari sampai Blegonang Tepus. Kemudian pada trip yang kedua, saya mengambil video di seputar desa Blegonang dan menerbangkan drone untuk melihat situasi jalur jalan lintas selatan yang akan dibangun di desa tersebut. Selanjutnya, pada trip ketiga, saya melakukan perjalanan dari Blegonang sampai Desa Ngasem, di mana jalur ini sudah menuju ke arah Pantai Indrayanti. Selanjutnya, pada trip keempat ini, saya melanjutkan perjalanan dari Desa Ngasem sampai ke Singkil, di mana lokasinya berada di dekat dengan Pantai Indrayanti. Marilah kita simak perjalanan saya ini di trip keempat. Oke, kita lanjut teman-teman. Di depan sana kita langsung tersambung dengan jalur jalan lintas selatan yang ada di utara Pantai Indrayanti. Jadi ini adalah sudah jalur yang sudah jadi di depan ini. Depan ini jalurnya sudah jadi. Kemarin sudah saya ekspor sebelumnya pas waktu saya melihat bangunan di titik setelah ini itu ada pembangunan juga. Hari ini kita akan mencoba mengecek di jalur setelah ini. Jadi setelah ini kita akan melihat pembangunannya. Sebelumnya saya sudah mengekspos di area tersebut ya. Di area tersebut sudah saya ekspos. Cuman permasalahannya kan belum selesai. Nah, sekarang akan kita lihat lagi sampai di mana untuk pembangunannya ya. Kalau dilihat yang jalur ini kayaknya tidak diganti ya, ini tetap menggunakan jalur ini. Kemudian ke sana tadi menyambung yang baru dikerjakan ya, ke belakang tadi. Kemudian yang ke depan sana nanti sudah ada jalur yang kemarin dikerjakan. Dan sekarang kurang tahu apakah sudah diaspal atau belum, nanti kita cek. Ini sekarang pukul berapa ini? Pukul 15.25, udah setengah 4 teman-teman. Ternyata sudah setengah 4. Dan di depan ini teman-teman adalah area jalur baru yang kemarin saya kunjungi ya. Sebentar lagi kita akan sampai. Cuman permasalahannya nanti akan kita cek apakah kita bisa masuk ke dalam atau tidak ya. Nah, ini di sebelah kanan nih teman-teman. Sebelah kanan ini ternyata pembangunannya sepertinya baru sampai sini ya. Sepertinya masih sama ya teman-teman. Sini tuh masih sama ya. Ternyata masih sama di area sini. Kemarin waktu pertama saya kesini belum tersambung untuk ke arah baratnya. Kita coba cek di pembuatan jembatannya apakah sudah jadi ya. Kita akan cek di pembangunan di sebelahnya apakah sudah jadi atau belum. Kita coba masuk dulu.
beberapa waktu lalu saya masuk ke area ini juga teman-teman, untuk melihat pembangunan lebih dekat. Juga sempat menerbangkan drone juga ya, di area titik tadi ya, titik temunya ya, titik awalnya. Dan itu teman-teman, di depan kemarin saya bisa lewat, yang sekarang apa saya masih bisa lewat. Kita cek saja ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini ternyata sudah tersambung teman-teman. Jadi sudah tersambung sampai sana dan sampai jalan sana. Harusnya saya masuk dari sana ya. Ini sudah selesai digempur untuk bukitnya di area ini. Tuh di sana itu teman-teman. Dan ini ternyata sudah tersambung. Beberapa waktu yang lalu itu saya belum bisa melewati jalur ini karena ini masih terpotong. Sini masih terpotong. Saya dari arah barat ke timur ya. Ini saya coba akan berputar ya, berputar ke di sana tadi ada yang saya lewati tadi ya. Yang saya lewati tadi di sana. Ini saya akan mencoba berputar ya. Ini kemarin di sini belum jadi, sekarang sudah jadi. Kita akan putar. Oke. Nah ini saya menghadap ke barat, untuk mencoba melihat pembangunan yang ada di area ini. Di belakang saya itu adalah utara Indrayanti, ini termasuk utara Indrayanti teman-teman, dan bukit-bukitnya seperti ini ya di sini. Cukup menarik teman-teman yang di sini ya. Kita nanti coba menerbangkan drone dengan posisi rendah ya. Untuk di sisi timur ini nampaknya panjang sekali untuk pegunungannya yang dikepras ya ini teman. Nampaknya panjang sekali untuk bukit yang dikepras yang di area sini. Dan ini alat-alat berat yang ada di sini teman-teman. Ini termasuk mungkin untuk pengerjaan baterai ya, pengerjaan batunya. Nah ini sampai di sini pengecoran. Ini di sini sudah selesai. Ini untuk bukitnya ya. Ini mungkin jalurnya kecil sini ya teman-teman awalnya. Ini jalur besarnya di sini, dan ini bagus sekali ini teman-teman. Tampilan bukit yang digempur-gempurnya cukup tinggi ya. Kalau kita lihat cukup tinggi sekali. Ini kalau ke arah sana terus itu kita akan sampai di mana namanya? Ngestirejo ya. Sampai di Ngestirejo. Tapi kita cek nanti ini sampai di mana untuk pengerasan jalannya. Pengerasan jalan di area sini sampai mana? Wah ini masih dikerjakan teman-teman. Ini cukup lebar ya kalau di sini ya. Cukup lebar. Itu teman-teman yang di situ masih belum selesai. Nah ternyata kita terputus di sini teman-teman. Nanti kita cek di sisi sebelah ya, apakah kita bisa masuk dari sebelah atau tidak gitu ya. Lalu ternyata di sini sampai bukitnya seperti ini.
Wah, ini ada warung makan. Kita minum dulu di sini. Oke, kita berhenti sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saya sekarang berada di Singkil Tepus, Kecamatan Tepus. Saya tidak sengaja ke sini, kebetulan saya membeli kopi dan makan ya. Ternyata bapak dan ibu ini tanahnya juga terdampak dari pembangunan jalur lintas selatan yang ada di Tepus ini. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Bapak siapa? Sulasno. Bapak Sulasno. Nah, berapa meter Pak ini yang kena kira-kira ya, ini? Itu Pak? Lebarnya sekitar 60, tapi panjangnya itu ya sekitar 80 lebih. Panjangnya sekitar 80, lebarnya sekitar 80 60 kali 80 meter sekitar itu Pak. Ya, sekitarnya. Kemudian di wilayah ini itu Bapak punya tanah ini sudah sejak kapan, atau itu temurun atau beli di sini itu awalnya? Itu turun-temurun tanah berasal dari simbah, dari orang tua, sudah terbagi anaknya ada 4. Kalau di sini itu tanahnya apakah memang dulu itu bentuknya memang satu bukit itu memang pembelian pribadi Pak dulu? Iya. Jadi gunung itu ya pembeliannya dulu. Gunung itu. Kalau jenengan punya berapa bukit aja gundukan gitu Pak di sini? Di sini ada 3 bukit. Tiga bukit ya? Iya. Kalau bukit. setiap bukit itu rata-rata berapa meter persegi gitu? Kalau di Iya, nggak sama. Kadang-kadang ada yang itu, ada yang lebar, ada yang enggak, karena itu batasnya sampingnya itu kan kadang-kadang itu ada yang lebar, ada yang pokoknya gunung kadang-kadang agak enggak lurus itu ya. Kalau ini ditanamin apa Pak? Kalau yang gunungnya punya jenengan sekarang? Kayu saja ya, nggak ada yang lain untuk? Nggak ada waktu sekarang. Nah, untuk pekerjaan sekarang apa Pak jenengan? Setelah pulang dari Kalimantan, jadi bapaknya ini sebelumnya pulang dari Kalimantan, bekerja di Kalimantan dan tidak melanjutkan lagi ke Kalimantan Pak, berarti ya, tidak kembali ke sana lagi ya? Iya. Ya, ini sekarang pekerjaannya Pak yang sehari-hari sekarang Pak? Hari-hari sekarang tuh ya pokoknya ya di ladang sambil ngurusin tanaman, sambil itu makan kambing, sambil ya waktu sekarang ada pekerjaan proyek ya sedikit-sedikit bisnis. Kadang-kadang nanti ya ada tambahan lagi, jaga malam, kadang-kadang ya ada hasil sedikit dari lainnya lagi. Kalau ternak itu yang diternak apa cuma kambing apa sapi atau yang sekarang? Ya kambing ya sapi. Ayamnya ayam Jawa biasa. Nah, ini waktu ada pembangunan ini sebelumnya apakah pernah dikasih tahu atau gimana Pak ini? Atau tiba-tiba saja dapat panggilan untuk bahwa tanahnya kena gitu? Iya, ya tiba-tiba ya gitu. Terus nanti kan ada suatu perintah dari pamong desa itu, terus bilang ada jalur JLS, katanya lahan kamu kena, tapi belum tentu kapan itu surveinya itu. Oke Pak, gimana Pak untuk tanggapan Bapak tentang pembangunan JLS yang ada di sini? Ya pokoknya ya senang, apalagi sekarang itu kena jalan itu pokoknya dengan cara dibeli ya, senang itu, karena dulu cuman ladang biasa seperti hutan, pokoknya itu semua senang. Terus selama ini penggunaan hasil ini apakah Bapak beli tanah lagi atau digunakan untuk apa? Untuk pemanfaatannya? Ya kalau boleh tahu. Ya uang itu ya kadang-kadang walaupun sedikit ya dibuat
yang ya. bisanya itu bisa turun temurun anak cucu kita, tetap biar nggak hilang, karena itu uang suatu tinggalan orang tua, waris ya. Iya, warisan. Jadi tetap ada sesuatu yang dijadikan barang yang tetap gitu ya. Iya. Oke Pak, mungkin bincang-bincang saya hanya seputar itu saja. Mudah-mudahan ini cepat selesai dan bermanfaat untuk masyarakat khususnya di daerah sini, dan juga tentunya masyarakat yang menggunakan jalur ini. Mudah-mudahan di sini juga besok setelah pandemi ini wisatanya menjadi lebih baik dan ini. Iya. Gitu aja Pak, terima kasih atas informasinya, dan saya tak melanjutkan mengambil gambar dulu di sini. Iya, terima kasih. Itu teman-teman, kita akan mengambil video darat dan udara nanti di sini. Teman-teman semua, inilah lokasi di Tepus ya. Menurut informasi di sini adalah wilayah Singkil Tepus, Kecamatan Tepus, Gunung Kidul. Di sini sudah dilakukan pemadatan jalan di area ini. Kita bisa melihat ya, banyak sekali bukit-bukit yang digempur, termasuk bukit yang ada di Singkil ini, di mana pemiliknya sudah saya wawancarai bahwa beberapa tanah yang dimiliki termasuk dijadikan jalan lintas selatan yang ada di sini. Di depan itulah teman-teman, kita bisa menyaksikan bukit yang tingginya sekitar 30 meter. Bisa bayangkan teman-teman bagaimana alat berat bisa sampai ke puncak di sana itu ya. Ada sekitar 7 alat berat ya. Kita bisa saksikan di depan. Kemudian di bawah ini teman-teman juga bisa menyaksikan calon jembatan. Jadi ini sepertinya besok ada jembatan penghubung antar bukit, kayaknya seperti itu. Jadi di bawahnya bukan sungai ya teman-teman, tapi ini hanyalah lembah penghubung antar bukit, sepertinya seperti itu. Kalau kita lihat bukit di depan ini kan tinggi sekali itu, mungkin bisa berbulan-bulan untuk menggempur bukit setinggi kurang lebih 30 meter. Tetapi mungkin tidak digempur sampai pangkalnya teman-teman, karena terbukti di sini sudah ada tiang-tiang calon jembatan penghubung antar bukit. Besok kalau sudah jadi pastinya menarik sekali di area ini teman-teman. Jadi kita bisa melewati jembatan yang di sisi kiri kanan banyak bukit pegunungan Seribu di Gunung Kidul, khususnya di daerah Tepus. Inilah teman-teman, coba kalau teman-teman naik pakai sepeda motor apakah bisa di bukit itu. Tapi saya herannya kenapa alat-alat berat bisa sampai sana ya, naiknya bagaimana ya itu ya. Dan ini penuh resiko ya teman-teman. Operator alat berat ini, kita hitung saja itu ada berapa itu, 1, 2, 3, 4, ada 9 teman-teman yang ada di puncak bukit ini. Mereka bekerja keras untuk menggempur dan dengan bersama-sama meratakan bukit ini teman-teman. Kalau kita lihat ya dari udara, pemandangannya cukup indah sekali teman-teman. Saya pun juga sering kali ya melihat pemandangan seperti ini pun masih tetap tertarik ya, karena lokasinya berbeda-beda. Ini wilayah Tepus di utara Indrayanti. Nanti kita akan bergeser ke barat ya teman-teman. Nanti kalau bisa kita terus ke barat sampai ke Panggang. Di video saya sebelumnya, saya juga sudah mengekspos di wilayah ini, namun belum tersambung seperti ini. Oke teman-teman, inilah yang bisa saya sajikan saat ini. Silahkan teman-teman menyaksikan pemandangan indah dari udara ini.
mungkin cukup sekian dulu yang bisa saya sajikan. Sebelum saya tutup, jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.